Cek sound, cek. Itu suara saya bisa terdengar dengan jelas ya teman-teman semua. Baiklah, saya mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman aplikasi web. Ya, kita masuk di pertemuan ke 56 ini ya. Sebenarnya sudah masuk pertemuan 6. Pertemuan 5 karena minggu kemarin libur itu ya. Berarti sekarang sebenarnya pertemuan ke 6 di awal tahun 2022. Semoga di awal tahun ini pembelajaran kita semakin baik ya, semakin menambah ilmu bagi kita semua ya. Baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman semua ya, kita saling sharing. Nah, teman-teman semua, di pertemuan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan root dan saya catat di notepad saja ya. Oke, kita akan membahas materi terkait ya roots dan ya, controller. Apa itu root dan controller? Ya, kalau controller kan kemarin sebenarnya sudah sempat kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya, yaitu konsep MVC di dalam kode emitter. Jadi di dalam framework kode emitter ya, itu mengenal konsep MVC. Saya buka kembali ya. Ini konsep MVC, model view controller. M itu model, F adalah view, C adalah controller. Ketiga ini saling berhubungan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah roots dan controller. Apa hubungannya roots dengan controller? Ya. Ketika kita mengakses, kalau kita melihat skema atau gambar yang saya tampilkan ini, skema MVC, ketika kita mengakses URL di browser, ya, misal mengakses ya localhost ya /28080 ya, maka yang pertama kali kerja adalah roots ini ya. Jadi roots itu ya menentukan bagian controller mana yang dijalankan ya atau dieksekusi dulu ya. Nah, controller ini ya yang nantinya ya mengambil dari view ataupun model. Jadi tugas root ini menentukan ya siapa dari controller yang bekerja dulu. Karena kalau kita membuat sebuah web ya menggunakan framework MVC, ya, utamanya web yang agak kompleks, ya, tentunya nanti kita akan membuat beberapa controller ini, ya bahkan lebih dari 10 controller. Ya. Oleh karena itu, routes inilah atau routes inilah yang menentukan controller mana yang akan bekerja. Nih. Control sendiri menjembatani antara model dan view. Pertemuan kemarin sudah saya jelaskan ya, ini MVC. Nah, hari ini kita fokus di roots dan controller. Bagaimana gambaran penggunaan roots ya, dalam menentukan siapa atau controller mana yang dikerjakan atau bekerja. Oke, kita buka nanti ya. Buka kode editor ya, Visual Studio Code, kemudian Anda buka folder web.ci, web_ci yang sudah Anda buat. Nah, jangan lupa jalankan ya server lokalnya PHP ya Spark ya serve. Ya, Anda enter ya, ini pastikan
eh, server sudah berjalan. Ini server lokal dari kode emitter 4 sudah berjalan, yaitu localhost .280.80. Nah, ini nanti mohon terminalnya jangan ditutup ya, jangan di close, atau jangan Anda tekan CTRL-C. Ya, kalau Anda tekan CTRL-C atau Anda close, nanti otomatis server ini akan nutup. Sehingga ketika Anda akses localhost 8080, dia tidak akan ya teridentifikasi. Ya, jadi tidak bisa kita akses. Nah, biarkan seperti ini, tidak usah ditutup. Anda tekan CTRL, Anda klik ini, ya, URL atau link HTTP localhost 8080. Anda klik, maka browser Anda akan membuka. Selamat, welcome to kode emitter 416. Nah, minggu kemarin saya beri tugas untuk menampilkan hasilnya berupa biodata diri ya. Oke. Biodata diri itu nanti kita gunakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Saat ini sebelum Meet, ya saya fokus agar teman-teman bisa memahami konsep dari MVC. Bagaimana penggunaan routes, bagaimana kerja controller, ya. Hubungannya dengan view apa, hubungannya dengan model apa. Model nanti ya lebih jelasnya setelah Meet, karena kalau kita sudah masuk ke CRUD, ya, sudah menggunakan database. Oke, nah sekarang apa yang Anda akses ini, apa yang Anda tampilkan ini adalah tampilan dari file yang ada di view.php, di folder views. Jadi apa yang Anda jalankan itu, apa yang Anda akses ada di sini, folder app views, ini ya, berupa welcome message.php. Jadi kalau ini saya double klik, ya, inilah ya tampilan yang dihasilkan di browser. Coding yang ada di welcome message.php itu yang diakses di browser pertama kali. Kok bisa views welcome message, Pak? Ya. Kenapa tidak yang lain? Sekali lagi, karena konsepnya MVC, ya, nah, maka hubungannya dengan controller. Maka sekarang kita lihat di bagian controller. Di folder app, folder controller, di sini ada home.php. Ada dua, base controller ini sebagai parent, ya parent. Kemudian ada home, ya ini turunannya inheritance. Kita lihat di sini, ya, di class home, ya, method home, ya. Mohon maaf, di class home metodenya index, ya, di sini ada return view kembali ke view welcome underscore message. Sehingga di sini di dalam folder view ada welcome message. Nah, makanya yang pertama kali dijalankan adalah ini. Nah, kok bisa ini Pak sekarang ini sebenarnya? Ya, pertanyaan lagi, kok bisa yang ditampilkan pertama kali ini Pak? Nah, ini ada hubungannya dengan root. Nih teman-teman ya, roots. Nih. Dilihat dari mana Pak? Anda bisa melihat melalui folder app, ya, config, kemudian di sini ada routes, root.php. Nah, kalau kita buka di bagian bawah, Anda lihat di bagian baris ke-34, ya, di root definition. Di sini menunjukkan Anda lihat home index. Home index. Ya, ada satu baris coding di baris 34 tertera ya $root, ya, get di dalam kurung, nah, ada slash ini bacanya adalah root, ya. Nih, oke saya catat. Kalau dibaca nih, root ini, ya, $root adalah membuat jalur, ya,
Nih, membuat jalur yang berasal dari akses, nah, akses di URL, ya, berupa get. Aksesnya apa? Nih, aksesnya ini saya buat gini aja, membuat jalur. Nah, kalau kita membuat jalur yang berasal nih, dari nih, akses URL yang ada di browser. Aksesnya apa? Aksesnya adalah ini. Ya, get itu yang berasal dari akses URL. Nih, ada slash. Slash ini menunjukkan root. Ya, ini root. Nah, root kita adalah ini. Saya buat gini. Localhost host 28080. Ini kalau ada yang mengakses root atau localhost 8080, ya, maka tampilkan controller home. Ini controller. Ya. Kemudian method index. Ya, controller home yang diakses, ya, metodenya adalah index. Jadi yang diakses adalah controller home ini, ya, controller home.php home. Metodenya index. Ya, ingat penamaan controller, ya, diawali huruf pertama besar. Kalau dua kata sambung hanya huruf pertama yang besar. Ya, nanti kita coba buat controller baru. Ya. Kemudian nama kelasnya ini juga harus sama dengan nama, ya, home-nya, controllernya. H besar, maka di sini juga harus H besar home. Kelas home extend dari base controller. Nah, maksudnya kita punya kelas home, ya, inheritance atau turunan dari base controller. Maka di sini ada base controller. Nah, base controller ini adalah kontrol dasar yang ada di dalam kode initer 4. Jadi semua nanti, ya, muaranya menggunakan base controller ini. Ya, karena ini sebagai parent. Ya, kalau teman-teman memahami konsep OOP, Object Oriented Programming. Ya, saya yakin sudah pernah mempelajari OOP. Ya, ada induk, ada parent, ya, ada inheritance atau anakan dan sebagainya. Oke. Nah, maka yang diakses, ya, berdasarkan baris ke-34 dari root.php, ya, adalah home, controller home, indeksnya, metodenya index. Maka yang diakses adalah home, ya, index. Sebenarnya kalau seandainya, misal ini saya nonaktifkan, kita menulis seperti ini, ya, jadi yang ditampilkan tidak file yang berada di dalam views, ini juga bisa, tapi konsep seperti ini tidak baik, artinya tidak disarankan, ya. Karena framework kode initer 4 itu mengenal konsep MVC. Ya, tampilan kita buat di dalam view, kemudian yang mengatur apa saja yang tampil itu menggunakan controller. Oke. Maka kita ini hanya contoh saja ya, contoh hari ini. Sebenarnya kita bisa buat menggunakan seperti ini. Eko saya, ya, mahasiswa, ya, Universitas Stekom. Ini juga bisa sebenarnya. Ya, kalau ini saya simpan ulang, nah, saya save, kemudian ini kita refresh, ya, kita lihat, maka yang tampil, ini, saya mahasiswa Universitas Stekom. Nah, sekali lagi, yang pertama kali diakses, ya, melalui URL, request dari URL, ya, adalah ini, ya, perintah ini.
ya root, ya get. Ya, pertama kali diakses, kalau yang diakses adalah localhost 8080 atau root, maka yang tampil control home, ya metodenya index. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang Pak, kalau seandainya saya mau buat root baru, ya, apakah bisa, Pak? Ya, atau seandainya rootnya double di sini, bisa. Ya, misalkan kalau seandainya kita punya nih, contoh kalau kita buat aplikasi yang menggunakan hak akses user, misalkan usernya ada user biasa, user pimpinan, seperti itu ya, atau user admin, maka kita bisa ya membuatnya nih, melalui controller, kemudian di root ini kita atur ulang. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Kita siapkan controller baru, ya, controller di dalam folder baru di dalam controller. Kita punya misalkan, ya mungkin biar rapi, kita punya folder bernama admin. Nah, ingat di dalam penamaan ya file ya yang ada di dalam controller, huruf awalnya harus kapital. Nah, kemudian di dalam admin ya nanti kita buat controller bernama user. Contoh user, pimpinan, kemudian admin sendiri. Oke, saya buat contohnya berupa user. Oke, kita punya nih, user.php misalnya. Oke, jadi ada controller user.php berada di dalam folder admin. Oke, kita buat controller bernama user.php. Ini kita kopas saja yang ada di home.php ya. Controller home.php ini kita kopas atau copy gitu. Oke, kita paste di sini. Ya, maka yang kita ubah apa? Ingat, karena kontrol kita bernama user, maka kelas kita juga bernama user. Ya, hurufnya besar ya, user. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya strukturnya, control user ini kan berada di dalam folder admin. Ya, ini folder admin berada di dalam controller. Maka nanti ya baris ketiga bagian namespace-nya, namespace ini mengatur ya bagian folder, maka di sini harus kita tambahkan backslash ya nama foldernya admin. Nih. Jadi user.php berada di dalam folder admin. Nah, sekarang kalau seandainya namespace-nya ini kita tambah atau kita rubah, kita tambahkan /admin, lihat ya extend base controller-nya akan muncul garis arsiran berwarna merah di bawah. Menunjukkan ini ada yang masih kurang atau trouble, error. Maka Anda lihat pesannya kalau kita sorot undefined ya tipe app controller admin base controller. Kenapa? Karena folder atau file base controller.php ini berada di luar folder admin. Artinya base controller.php berada di folder controller. Maka agar ini bisa kita pakai, ya, nih. Jadi agar controller ya parent ini bisa kita pakai, nah, kita harus menambahkan use. Nih. Use ya ketik app / controller nih ya. Atau Anda copy dari atas juga boleh, controllers ini, kemudian ini ada base controller ya. Oke, kalau saya beri titik koma Anda lihat errornya akan hilang, artinya ya sekarang kita sudah bisa menggunakan ya
parent dari base controller ya, untuk ya kelas user. Metode kita index, ini saya ganti semisal. Ini merupakan, saya tampilkan keterangan, ini merupakan halaman akses user ya menggunakan controller user macam ini misal ya. Oke, saya simpan. Kalau kita mau mengaksesnya di sini, semisal saya ketik admin ya, karena berada di dalam folder admin, kita lihat, maka ya akan muncul controller is ya, or its method is not found, nah, tidak ditemukan. Kemudian saya ubah semisal user seperti ini. Ya. Ini juga tidak ditemukan. Ingat bahwa struktur dari URL di browser itu adalah root ya, slash kemudian controller slash index. Ya. Jadi kalau saya ketikkan seperti ini, controller semisal home ya slash ya nama metodenya index, yang tampilkan ini saya mahasiswa Universitas Telkom. Nih, berarti yang ditampilkan adalah ini ya. Saya mahasiswa Telkom. Nah, sekarang kalau ingin menampilkan yang nih user, nah, maka di dalam root Anda harus membuat jalur baru ya untuk nih, saya buat di sini di baris 36 untuk menuju akses dari ya, user, akses user. Misal ini root ya, yang kita pakai get ya, sama. Oke, saya buat seperti ini ya. Setiap satu baris akhiri dengan titik koma. Kemudian perhatikan yang pertama, ya, kalau diakses root, ya, kemudian user seperti ini, maka yang ditampilkan adalah nih, Anda catat di sini, ya, yang dicatat, yang ditampilkan adalah nih admin, ya, backslash user, ya, titik 2, ya, metodenya index. Kita lihat di sini, ini metode kita kan juga index ya. Oke. Sekarang kalau ini saya simpan ulang, nah save. Lihat hasilnya kalau seandainya di sini saya ketik user. Nah, Anda lihat akan tampil ini merupakan halaman akses user menggunakan controller user. Nah, jadi inilah salah satu ya fungsi atau kegunaan dari root ya, mengatur kontrol mana yang akan kita gunakan di dalam atau kontrol mana yang akan kita jalankan. Nah, lihat strukturnya. Ya, ini adalah localhost ya, slash user. Ini. Jadi kalau kita panggil ini root ya, slash user, maka yang diakses adalah nih, controller admin ya, folder admin ya, folder controller user yang ada di dalam folder admin. Ya. Dari controller user yang ditampilkan adalah metode index. Jadi yang ditampilkan adalah metode ini. Kalau semisal ini metodenya kita rubah atau kita punya metode baru di user, saya buat seperti ini, public ya function, kita punya metode baru, semisal ya staycom, seperti ini ya. Oke.
kita punya metode bernama stcom, kemudian ya saya isi dengan echo belajar mengatur controller root dan controller di kontrol CI4 di Universitas Stcom misalnya. Nah, sekarang kalau kita ingin menampilkan keterangan yang ada di sini, ya belajar mengatur roots, ya, dan kontrol C4 di Universitas Stcom, ingin kita tampilkan di browser, ya. Kalau kita panggil menggunakan user seperti ini, maka yang perlu kita ubah apa? Nah, ingat, nah, kita masuk ke ya, root.php. Ya, di baris 36 ini yang kita buat barusan, ya, kalau kita mengakses ya, root user, yang tampil adalah ya, metode index yang ada di controller user. Ya, kalau kita ingin menampilkan stcom, ya menampilkan ini metode stcom, berarti yang kita ubah yang ini. Ini tinggal kita ubah stcom. Ini. Nah, untuk penamaan ya metode menggunakan huruf kecil semua. Oke. Nah, sekarang Anda lihat hasilnya kalau seandainya ya ini saya enter ulang. Nih, maka yang tampil adalah belajar mengatur roots dan controller di C4 di Universitas Stcom. Inilah gambaran ya bagaimana sistem kerja atau skema kerja dari roots ya dan controller. Jadi root itu yang mengatur controller mana yang bekerja, ya. Sedangkan controller itu menjembatani antara view ya, dan model. Oke, nah sementara kita mengenal root dan controller dulu. Minggu depan kita jelaskan ya secara detail mengenai views, ya, bagian views di kode editor 4. Meskipun minggu kemarin Anda sudah membuat ya coding, ya membuat tugas satu yang hubungannya dengan view. Dari controller menampilkan view berupa biodata. Saya cek tadi sudah banyak yang mengumpulkan dan beberapa sudah bisa saya lihat. Jadi yang dikumpulkan itu 2 file. Ya. Dan screenshotannya. File yang ada di controller dan view. Saya perlihatkan ya. Yang mengumpulkan tugas dengan benar itu seperti saya coba. Mas siapa ini tadi? Ade Oktabriansah. Oke, nah, Anda lihat yang dikumpulkan ini sudah komplit ya, benar. Nah, ada home.php, ini berupa controller home. Kemudian biodata.php ini yang ada di folder view. Kemudian tampilan kalau dijalankan. Ada hasil coding. Kemudian codingan biodata dan codingan home.php screenshotan.
Ya, seperti ini yang yang dikumpulkan komplit ya. Bukan hanya biodata.php saja. Itu ya. Oke. Karena biar saya tahu ya hubungan antara home.php dan biodata sudah benar apa belum. Ya, maka dua ini harus dikumpulkan. Itu ya. Saya pikir demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan mengenal root, ya, fungsi kerja root dan controller. Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada pertanyaan ya silahkan bisa ditanyakan melalui grup WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.